역시 문노였습니다. Pada episode sebelumnya, tampak Baekjeong selaku Raja Jinpyong mengetahui bahwa anaknya kembar. Tentu saja mau tidak mau dia harus menyembunyikan anak perempuan yang terakhir ini agar orang-orang istana tak memanfaatkan kelahiran dua perempuan kembarnya. Baekjeong kemudian menyuruh Iem agar membawa lari anaknya. Karena seluruh pasukan Hwarang sudah mengepung area istana untuk mengantisipasi agar Baekjeong tak menyembunyikan anaknya, alhasil Muno sengaja datang dan berpura-pura dia sedang membawa anak raja agar para pasukan istana tertipu. Muno dikepung oleh pasukan sampai para pasukan misil tahu bahwa Muno ternyata berpura-pura membawa anak raja untuk mengalihkan perhatian mereka. Kemudian raja mengumumkan kelahiran bayinya ke hadapan para penghuni istana. Sementara bayi satunya lagi dibawa oleh Iem keluar istana. Awalnya Iem tak mau membawa bayi tersebut karena takut, namun karena salah satu penjaga istana bilang bahwa bayi adalah anugerah, oleh karenanya mau tidak mau Iem harus merawat anak tersebut. Sembari dilanda ketakutan dan kelelahan, Iem berlari ke tengah ladang. Di tempat lain, Misil diberitahu bidan bahwa bayinya mungkin saja dibawa oleh Iem karena sewaktu Maya melahirkan hanya ada Iem di sampingnya. Setelah itu Misil mendongak ke atas dan melihat bintang utara yang sudah menjadi 8. Ia pun berkesimpulan bahwa bintang tersebut adalah bayi yang sekarang dibawa lari oleh Iem. Merasa takut tertandingi, Misil menyuruh Chilsuk Hwarang pilihannya untuk membawa kembaran yang dibawa lari ke hadapannya. Bahkan jika itu memerlukan waktu yang lama. Di tengah malam Chilsuk mendengar suara bayi yang sedang menangis. Iem yang sudah merasa diketahui pasukan raja lantas segera masuk gua dan bersembunyi. Tak lama Chilsuk juga menyusul dan menyalakan api di setiap lubang gua agar dirinya tahu keberadaan Iem. Di dalam, Iem tidak tahan dengan asap yang semakin banyak. Merasa tak kuat menghirup asap tersebut, Iem pun lalu keluar dan diketahui pasukan Hwarang. Saat bayi tersebut hendak dibawa oleh Chilsuk, tiba-tiba Muno pun datang menolong. Chilsuk jelas bukan tandingan Muno. Walaupun begitu, Chilsuk tetap mengejar Muno dan Iem menuju suatu tempat. Kini 15 tahun pun berlalu. Terletak di gurun pasir Cina, di sini kita akan diperlihatkan Chilsuk yang sudah tua sedang bersama Dokman. Dokman ini adalah anak Baekjeong yang dibawa lari Iem. Ceritanya kala itu Chilsuk tak sengaja bertemu dengan Dokman. Chilsuk curhat kepada Dokman bahwa dia tengah mencari seseorang, namun selama 15 tahun ini sia-sia. Sosok remaja ini, Dokman adalah sosok perempuan yang periang, pintar dan pandai berbahasa asing. Saat ini mereka tengah berada di Cina dan hendak pulang. Saat pulang, Dokman beberapa kali menyelamatkan Chilsuk dari beberapa kemungkinan yang bisa membunuhnya. Chilsuk curiga karena bocah kecil yang sedang bersamanya memiliki insting yang kuat. Lebih-lebih bocah tersebut juga berbicara bahasa Korea. Untuk memeriksanya, Chilsuk lalu mencoba ikut pulang dengan Dokman sekalian menumpang menginap. Dokman tinggal di pusat perjualan internasional yang terletak di Cina. Setelah sampai, Dokman lalu memanggil Iem dengan sebutan ibu dan memperkenalkannya kepada Chilsuk. Setelah itu, Dokman kedatangan tamu berasal dari Roma bernama Kartan. Dokman lalu berbicara bahasa Roma dengan tanpa kesulitan sedikit pun. Keramahan serta kepintaran Dokman membuatnya punya banyak teman walaupun usianya masih tergolong remaja. Saat tengah berkumpul, mereka tengah membahas larangan menjual teh di Cina. Padahal mata pencarian mereka terletak pada bahan teh. Hal itu disebabkan karena ada penguasa baru di Cina yang melarangnya. Dokman dan mereka pun lantas mencari solusi agar teh mereka tak diketahui oleh sang raja.
Dengan gaya bicara Dokman yang sangat meyakinkan serta membuat siapa saja yang mendengarnya pun langsung menyukainya, Dokman pun lantas memberikan ide kepada mereka. Mereka tampak bahagia mendengar rencana yang diusulkan oleh Dokman. Beberapa dari mereka memberi hadiah kepada Dokman. Ada yang memberikan sebuah kaca pembesar dan ada pula yang memberikan sebuah tontonan kepada Dokman. Saat di dalam kamar, ia merasa bahagia tinggal bersama Dokman. Namun sayang sekali ia mempunyai penyakit batuk yang disebabkan 15 tahun lalu kala dirinya sedang dikejar oleh pasukan misil. Sekalipun tak memiliki ayah, Dokman mengungkapkan bahwa dia sudah cukup bahagia bersama ibunya. Ia terharu mendengar penjelasan Dokman yang begitu sayang kepadanya. Scene berpindah pada misil. Didampingi sang ibu, mereka sangat menyayangkan atas menghilangnya Chilsuk yang sudah 15 tahun tak diketahui kabarnya. Waktu itu misil masih khawatir dengan 8 bintang yang kelak akan mengalahkannya. Setelah 15 tahun berlalu, Baekjong yang kala itu mempunyai keturunan laki-laki, dia harus menerima takdirnya bahwa anak laki-lakinya meninggal. Tentu saja itu berkaitan dengan ramalan kelahiran bayi perempuan kembarnya dulu. Faktanya, 15 tahun berlalu Baekjong sudah memiliki 3 anak laki-laki dan ketiga-tiganya telah meninggal. Berita tentang kematian sang pangeran diketahui oleh misil. Tentu saja hal itu membuat dirinya percaya akan ramalan bahwa raja tidak akan mempunyai penerus laki-laki. Kala itu Maya menangis di hadapan Baekjong seraya meminta maaf karena tak berhasil memberikan keturunan laki-laki. Kemudian tak lama anak pertama Baekjong datang menangis mengetahui adik laki-lakinya meninggal. Anak pertama tersebut bernama Cheonmyeong yang sebenarnya juga kakak dari Dokman. Nah, ini adalah anak laki-laki hasil dari misil dengan Raja Jinjin atau Pangeran Geum dulu. Sedikit pembahasan, kalau di episode awal Mimin bilang misil mempunyai anak perempuan, ternyata anaknya misil laki-laki ya guys. Dia bernama Hajong. Sifatnya seperti ibunya, namun dia cenderung lebih terbuka dalam memperlihatkan ketidaksukaannya terhadap istana. Waktu itu Hajong dan adik dari misil bahagia mendengar kematian putra dari Baekjong. Di saat kelompok misil sedang berbahagia, tampak Cheonmyeong dan ibunya menangis di depan pemakaman sang pangeran yang barusan meninggal. Cheonmyeong selaku kakak lalu tiba-tiba bilang kepada ibunya, apakah kematiannya karena aku? Ya, Cheonmyeong bilang seperti itu karena dulu waktu adik keduanya meninggal dia diberitahu oleh misil bahwa kematian adik keduanya karena Cheonmyeong. Dan kelak jika lahir laki-laki lagi pasti kejadian seperti ini akan terulang lagi, kata misil. Hal itu membuat Cheonmyeong memiliki tanda tanya hingga sekarang. Cheonmyeong yang penasaran lalu bertanya kepada misil kenapa setiap dirinya memiliki adik laki-laki selalu berakhir seperti ini. Mendengarnya, misil tak mau mengungkapkan kebenaran dan hanya bilang bahwa jika sang putri tahu kebenarannya pasti sang putri ingin bunuh diri, kata misil. Tentu saja hal itu membuat Cheonmyeong makin gelisah. Di sisi lain, Chilsuk meminta Dokman agar mengenalkannya kepada Kartan. Kartan pun lalu memperkenalkan dirinya kepada Chilsuk dengan gaya bercanda khas ala Italia. Tak lama setelah mereka bergurau, tiba-tiba ada pasukan yang tengah patrol mencari pedagang yang masih menimbun teh. Dokman dan kawan-kawan merasa aman karena Dokman telah merubah teh tersebut menjadi bata. Mereka tersenyum lebar mengetahui Dokman mempunyai ide yang sangat bagus. Namun kegembiraan mereka berhenti kala pasukan kerajaan Cina mendapat laporan bahwa Dokman dan komplotannya telah menimbun beberapa teh. Pasukan yang belum mengetahui teh tersebut pun lantas mencarinya ke dalam gudang Dokman dan kawan-kawan. Namun hasilnya tak ditemukan apa-apa. Waktu itu Dokman dan yang lain sedang membelakangi teh yang berbentuk bata tersebut. Pasukan terus menginterogasi keberadaan teh yang disembunyikan oleh mereka. Merasa kali ini teh tersebut pasti ujungnya akan diketahui, Dokman pun lantas mempunyai inisiatif untuk menggunakan kaca pembesarnya untuk membakar barang bukti tersebut.
Mengetahui hal tersebut, para pasukan Cina mengurung Dokman beserta Iem dan yang lainnya. Di dalam kurungan, mereka sedang menghadapi kemungkinan mereka akan dibunuh. Iem yang batuk-batuk karena fobia melihat api besar, lantas Dokman pun menceritakan bahwa dulu dirinya dan Iem terkurung dalam api di sebuah gua. Sehingga hal itu menyebabkan Iem mengalami kerusakan paru-paru. Chilsuk yang mendengarkannya pun mulai menaruh curiga. Tak lama, hukuman penggal akan dilakukan oleh sang raja kepada kelompok Dokman karena telah menjual teh meski dilarang. Waktu itu Kartan sudah pasrah dan bersiap dengan lehernya. Saat hendak dieksekusi, Dokman maju ke depan dan memohon agar raja memberi belas kasih. Sang raja tak kunjung luluh dan tetap pada pendiriannya. Menurut Dokman, pedagang sudah jauh-jauh datang ke Cina untuk mencari nafkah. Namun sang raja malah memberikan perlakuan tidak baik kepada mereka. Dokman secara berani bilang bahwa kau seharusnya tak menjadi raja jika memperlakukan rakyatmu seperti ini. Sang raja yang tak bisa menjawab apa-apa pun lantas menyuruh Dokman untuk memilih kedua dadu. Jika Dokman bisa memilih dadu bertuliskan hidup, maka seluruh tahanannya akan dibebaskan. Namun sebaliknya, jika Dokman kebetulan memilih tulisan mati, maka mereka termasuk Dokman harus mati. Sedikit spoiler, perlu diketahui raja kejam tersebut mempunyai kebiasaan untuk menyuruh tawanannya agar memilih kedua dadu tersebut sebagai alasan untuk membunuh. Padahal kedua dadu tersebut semuanya hanya bertuliskan mati. Jadi siapapun yang memilih dadu tersebut sudah dapat dipastikan akan mati. Dokman lalu dengan pintarnya menyuruh raja membuka dadu tersebut guna meyakinkan bahwa isi dadu tersebut memanglah pilihan bertuliskan hidup dan mati. Sang raja yang khawatir kecurangannya terbongkar di depan publik lantas tetap memaksa Dokman agar cepat memilihnya. Saat Dokman memilih satu dadu, dia pun lalu menelan dadu tersebut. Dengan cerdik, Dokman kemudian menyuruh raja tersebut untuk membukakan sisa dadu yang ada di tangannya. Dokman berkata, jika sisa dadu di tangannya bertuliskan mati, berarti Dokman berkesimpulan bahwa dadu yang barusan ditelannya adalah hidup. Akhirnya, mau tidak mau Raja Cina pun membuka tangannya. Benar saja, sisa dadu tersebut bertuliskan mati. Raja memuji Dokman yang begitu cerdik dan sangat berani. Sehingga sang raja tak bisa berbuat apa-apa dan membebaskan mereka semua. Di Istana Sila sedang diadakan diskusi. Baekjong selaku Raja Jinpyong memberikan wasiat kelak yang meneruskan tahta adalah Kim Yongsu. Siapakah Kim Yongsu? Kim Yongsu adalah putra Raja Jinji hasil pernikahannya dengan keluarga kerajaan. Bukan hasil anak dari misil ya guys. Kebetulan Kim Yongsu itu adalah bakal dari suami dari putri Baekjong yaitu Jeonmyeong. Para pejabat keberatan dengan keputusan sang raja karena menurut mereka penerus haruslah anak dari raja itu sendiri. Tak lama lalu misil datang dan memberitahu Raja Jinpyong agar meresmikan perayaan tradisional yang akan dimeriahkan oleh para huarang. Saat misil pergi, Misaeng selaku adik mengkhawatirkan perintah raja yang ingin Kim Yongsu meneruskan tahta. Misaeng berpendapat bahwa bisa saja Kim Yongsu tengah mengumpulkan kekuatannya untuk membalaskan dendam ayahnya yang kala itu dikudeta oleh misil. Mendengar hal itu, misil hanya tersenyum karena memang yang bisa menandingi dirinya hanyalah bintang ke-8 bukan Kim Yongsu. Setelah itu, warang kecil sedang mempertunjukkan aksi mereka yang begitu memukau. Jeonmyeong yang hadir tampak begitu bahagia. Tak lama lalu misil duduk di samping Jeonmyeong. Misil memuji Jeonmyeong yang begitu pintar untuk seukuran remaja mempersiapkan acara sebesar ini. Misil juga menyindir perjodohan Jeonmyeong dengan Kim Yongsu. Jeonmyeong kaget karena dirinya bahkan sama sekali tak tahu menahu tentang hal itu. Misil menuduh Jeonmyeong akan mengambil alih warang darinya. Sang putri yang merasa tak tahu apa-apa, Misil pun menambahkan perkataannya ke Tuan Putri bahwa kelak Tuan Putri akan mencoba mengalahkan Misil. Saat malamnya di gurun pasir, Dokman tengah berkumpul dengan Kartan beserta yang lainnya. Mereka mengucapkan terima kasih kepada Dokman dan memuji keberaniannya. Kartan lalu menanyakan asal-usul Chilsuk kepada Dokman. Dokman dengan lugu menceritakan cerita Chilsuk mengapa bisa sampai di sini. Cerita tersebut sebenarnya juga cerita yang dialami Dokman sendiri.
Bebarengan dengan Chilsuk yang waktu itu merasa curiga dengan Dokman, Chilsuk pun lantas mencari tahu identitas Dokman di kamar milik Dokman dan Iem. Dokman sangat bersemangat menceritakan Chilsuk yang waktu itu mencari seorang dayang yang telah membawa lari anak kecil. Dan cerita tersebut pun tak sengaja didengar oleh Iem. Iem yang merasa Chilsuk memiliki kejadian yang sama dengannya, ia pun lantas menyeret Dokman untuk dibawa ke kamarnya. Di kamar Iem, Chilsuk menemukan surat dari Mono dan kini ia tahu bahwa perempuan yang dicari selama ini ternyata adalah Dokman. Saat itu, Iem dan Dokman memergoki Chilsuk. Chilsuk lalu berkata sebuah kenyataan yang membuat Dokman tahu kalau dayang yang berada di gua dulu adalah ibunya sendiri. Iem lalu membawa Dokman lari dari Chilsuk. Kejar-kejaran tak terhindarkan sampai-sampai ruangan terbakar. Saat terpepet, Iem berhasil menancapkan laras besi ke perut Chilsuk. Iem dan Dokman pun lari sementara Chilsuk dirawat oleh Kartan. Saat sadar, Chilsuk kemudian bertanya kepada Kartan tentang kemana arah perginya Dokman dan Iem. Kartan memberitahunya dan Chilsuk bergegas pergi menuju tengah gurun pasir. Di tempat lain, di tengah gurun pasir, Dokman merasa kasihan dengan ibunya. Walaupun ibunya tersebut menyuruh Dokman agar pergi, namun Dokman bersikeras tak akan pergi jika ibunya tak ikut. Dokman pun menggendong ibunya sampai ke sebuah gua untuk bersembunyi. Setibanya di gua, Dokman menanyakan apakah ayahnya adalah Muno, sebab Dokman sendiri pernah melihat surat dari Muno yang menyuruh ia membawa pergi anak tersebut jauh. Dokman mengira bahwa ayahnya sangat tega menelantarkan istri dan anaknya. Ia lalu menyuruh Dokman pergi dan memberikan pisau yang berasal dari Raja Jinhung. Seraya menolak pisau tersebut, Dokman merasa berterima kasih karena Iem yang dianggapnya sebagai ibu telah menolong nyawanya ketika dulu di dalam gua. Sehingga dengan mantap Dokman tidak akan meninggalkan ibunya sendiri. Tak lama saat Dokman mencari air, Chilsuk berhasil menemukan Iem dan langsung mengejarnya. Iem lalu menghampiri Dokman. Belum sempat mendekat, Iem tersedot oleh pusaran pasir hisap. Mengetahui hal tersebut, Dokman kemudian mengambil tali dan mengikatnya ke tubuh Iem. Merasa Chilsuk sudah dekat dan percuma juga Dokman menolongnya, lantas Iem pun mengambil pisau milik Raja Jinhung dan mencoba memutus talinya agar Dokman bisa lari. Mengetahui Iem yang dikira ibunya itu sedang menghadapi kematian, lantas Dokman menangis berteriak histeris. Dan part 2 pun bersambung.